rasul-rasulnya, kitab-kitabnya dari akhir, takdir yang baik maupun buruk, dan mengimani seluruh prinsip-prinsip agama usuluddin yang sahih. Perkara-perkara yang baik, beriman kepada ijma, konsensus salafus saleh, serta seluruh berita-berita qat'i pasti baik secara ilmiah maupun amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan Sunnah yang sahih serta ijma salafus saleh. Definisi istilah akidah seperti yang tadi kita sebutkan masih bersifat umum, artinya bisa berkonotasi positif dan bisa bermakna negatif, tergantung apa yang diyakini. Kalau dia meyakini akidah yang lurus, maka bentuknya adalah akidah Islamiyah. Tapi kalau yang dia yakini adalah akidah yang menyimpang, maka bentuknya akidah yang sesat. Dan ada orang yang dia punya keyakinan, tapi keyakinan itu menyimpang. Ada orang yang punya keyakinan, tapi keyakinan itu menyimpang. Maka definisi seperti yang tadi disebutkan, akidah adalah iman yang pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Ini bisa maknanya akidah yang lurus, juga bisa maknanya akidah yang menyimpang. Si A yakin dukun B itu punya kekuatan gaib, dan keyakinan itu sangat kuat, maka berarti si A dia punya keyakinan yang menyimpang tentang dukun B. Ketika si A punya keyakinan yang menyimpang tentang dukun B seperti ini, dia punya akidah, tapi akidahnya menyimpang. Oleh karena itu penulis menyebutkan di lanjutan paragraf definisi akidah Islamiyah, akidah yang lurus. Akidah Islamiyah atau akidah yang lurus adalah iman yang pasti, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Lalu objek yang diimani apa? Semua yang wajib diimani dalam agama. Semua yang wajib diimani dalam agama, yaitu rukun iman yang 6, dan seluruh turunannya. Berikut hal gaib yang wajib diimani oleh setiap orang. Paham di sini insyaallah. Jadi akidah Islamiyah adalah keyakinan yang kokoh terhadap semua yang wajib diimani oleh setiap muslim, mencakup rukun iman yang 6, turunannya, dan hal yang gaib yang wajib diimani oleh setiap muslim. Dan di buku penulis memberikan rincian, mulai dari beriman kepada Allah, para malaikat, para rasul, kitab-kitab, hari akhir, takdir, prinsip agama yaitu usuluddin, kemudian hal yang gaib, masalah ijma, dan seterusnya. Ini semuanya unsur-unsur iman. Ini semuanya unsur-unsur iman. Kalau kita rangkum, berarti intinya adalah mengimani semua yang wajib diimani oleh setiap muslim. Dan sekarang kita akan lanjutkan definisi as-salaf. Definisi as-salaf. Menurut bahasa, as-salafu artinya orang yang terdahulu, nenek moyang, yang lebih tua dan lebih utama. Salaf berarti para pendahulu. Jika dikatakan as-salafu rajul, salaf seseorang maksudnya adalah kedua orang tua yang telah mendahulunya. Menurut istilah, salaf berarti generasi pertama yang terbaik dari umat Islam, yang terdiri para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam pembawa petunjuk pada 3 kurun generasi masa pertama yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku ini, yaitu masa para sahabat, kemudian yang setelahnya yaitu masa tabi'in, kemudian yang setelahnya masa tabi'ut tabi'in.
Kemudian kita beralih ke definisi salaf. As-salaf secara bahasa artinya pendahulu, yaitu orang yang lebih tua atau yang lebih senior. Lebih utama di sini maksudnya lebih senior. Salaf berarti para pendahulu. Jika dikatakan salaf rajul, maksudnya adalah orang yang mendahului orang tersebut. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, beliau bersabda, "Inna khairas salafi ana laki." Sesungguhnya pendahulu terbaik adalah aku untukmu. Karena Nabi Muhammad SAW adalah pendahulunya Fatimah. Dalam arti apa? Orang tuanya, dan beliau meninggal duluan sebelum Fatimah. Sedangkan menurut istilah, salaf berarti generasi pertama dan yang paling senior, yang terbaik dari umat Islam, mencakup para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan para imam yang membawa petunjuk pada 3 generasi pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya lagi. Anda bisa lihat di sini Rasulullah SAW menyebut bahwa generasi yang terbaik di kalangan umat beliau adalah 3 generasi yang paling dekat dengan masa Nabi SAW. Karena yang namanya air itu paling jernih adalah yang paling dekat dengan sumber. Sehingga semakin jauh dari sumber, semakin terkontaminasi. Sungai Cokde sumbernya ada di mana? Kali Cokde sumbernya ada di mana? Atasnya. Apa? Merapi. Sungai di atasnya itu namanya Boyong. Di atas namanya Sungai Boyong. Sumber Sungai Boyong itu jernih. Semakin ke selatan, semakin jernih atau semakin coklat? Semakin coklat, semakin berwarna-warni. Maka demikian pula agama. Semakin dekat dengan sumber, semakin bersih. Semakin jauh dari sumber, semakin berwarna-warni. Dan realita itu bisa kita lihat di tengah masyarakat. Sehingga Islam di masa belakangan semakin banyak aneka warna yang menjadi kontaminasi baginya. Karena itulah kaum salaf, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'in, dianggap sebagai manusia terbaik karena agamanya paling jernih. Agamanya paling jernih. Dan agama itu semakin jernih, dia semakin sempurna. Sebab sesuatu yang sempurna ketika ditambahi bukan semakin menyempurnakan, tapi semakin rusak. Sesuatu yang sempurna ketika ditambahi bukannya semakin sempurna, tapi semakin rusak. Jika kita mengakui bahwa Islam adalah agama yang telah sempurna di titik akhir ketika wafatnya Rasulullah SAW, maka tambahan apapun yang datang setelahnya justru mengotori dan bukan semakin memperbaiki. Karena yang menyempurnakan agama ini siapa? Allah dan bukan makhluk. Allah tidak serahkan agama ini kepada makhluk, namun Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyempurnakan agama ini.
Selanjutnya kita akan beralih pada definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan juga as-salafi karena mereka mengikuti manhaj salafus saleh dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian setiap orang yang mengikuti jejak mereka serta berjalan berdasarkan manhaj mereka di sepanjang masa, mereka ini disebut salafi karena dinisbatkan kepada salaf. Salaf bukan kelompok atau golongan seperti yang dipahami oleh sebagian orang, tetapi sebagai manhaj, jalan hidup dalam berakidah, beribadah, berhukum, berakhlak dan yang lainnya yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Jadi pengertian salaf dinisbatkan kepada orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj menurut apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum sebelum terjadinya perselisihan dan perpecahan. Berikutnya kita akan beralih kepada makna ahli sunnah wal jamaah. Ahlu artinya apa? Ahlu, pengikut. Ahlu sunnah berarti pengikut sunnah. Kemarin sudah kita singgung makna ahlu dalam pembahasan ahlul bait. Salah satu di antara makna ahlu adalah pengikut, atba, pengikut. Maka ahlu sunnah berarti pengikut sunnah. Dan gandengannya al-jamaah. Al-jamaah artinya apa? Persatuan, jamaah. Kenapa ahlu sunnah selalu digandengkan dengan al-jamaah? Karena ketika akidah itu seragam, pasti orang itu akan bisa bergabung. Tapi kalau tidak seragam, pasti orang itu akan berbeda. Karena itu apabila ahlu sunnah gandengannya al-jamaah, maka ahlul bid'ah gandengannya al-furqah, perpecahan. Sehingga sebutan yang disampaikan oleh para ulama, ahlus sunnah wal jamaah, lawannya adalah ahlul bid'ah wal furqah. Kalau ahlus sunnah gandengannya jamaah, persatuan. Kalau ahli bid'ah gandengannya perpecahan. Ahlus sunnah wal jamaah, pengikut sunnah dan mereka yang selalu komitmen di atas persatuan. Kita belum bahas bersatu atas dasar apa, kita belum bahas ya. Dikatakan juga dengan as-salafiyun. Kenapa dikatakan as-salafiyun? Dari kata as-salafu yang tadi artinya apa? Pendahulu, senior yang terbaik. Lalu dikasih tambahan ya nisbah. Dikasih tambahan ya nisbah. Jadi salafi. Ketika dibuat jamak ditambahi waw nun, jadi salafiyun. Insyaallah dipahami asal usulnya. Baik. Berarti salafiyun adalah kaum muslimin yang menisbatkan dirinya kepada salaf. Karena mereka mengikuti manhaj salafus saleh, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kemudian setiap orang yang mengikuti jejak mereka serta berjalan berdasarkan manhaj mereka di sepanjang masa, mereka adalah salafi. Kenapa disebut salafi? Karena mereka mengikuti para salafnya, para pendahulunya. Pada prinsipnya begini, semua orang yang beragama itu pasti, semua orang yang beragama itu pasti punya panutan. Si A beragama karena dia punya panutan, si B beragama dia punya panutan,
Semua orang yang beragama pasti punya panutan. Sehingga kalau orang itu beragama punya panutan, yang menjadi pertanyaan adalah kamu milih panutan yang mana? Nah, panutan itu ada yang paling senior dan ada yang di bawahnya. Idealnya kalau orang memilih panutan, maka seharusnya dia memilih puncak panutan, yaitu yang paling senior. Inilah yang menjadi alasan kenapa kita ketika beragama harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para sahabat, tabi'in maupun tabi'in. Salah bukan kelompok atau golongan seperti yang dipahami oleh sebagian orang, tetapi salah adalah manhaj dalam hidup. Dalam hidup, dalam berakidah, dalam beribadah, dalam berhukum, dalam berakhlak, bermuamalah, dan yang lainnya, yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Sehingga manhaj itu artinya prinsip dalam beragama. Saya ulang ya. Manhaj itu artinya apa? Prinsip dalam beragama. Isi agama itu apa saja, Pak? Banyak hal. Semua yang diatur dalam agama itulah isi agama. Baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, dalam masalah akhlak, dalam masalah berinteraksi dengan sesama, dan seterusnya. Oleh karena itu bisa jadi ada orang yang manhajnya benar dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, tapi ketika dia tidak punya perhatian dalam masalah akhlak, dia menyimpang di manhajnya terkait akhlak. Dan salafus saleh, salafiyun yang sejati yang mengikuti salafus saleh, dia mengadopsi semuanya. Tidak hanya sebatas mengambil sebagian sementara meninggalkan yang lain. Ada sebagian orang yang meneriakkan tauhid, akidah yang lurus, tapi hidupnya dipenuhi dengan kebencian kepada orang lain, sama muslim, ditakdir dan seterusnya. Bisa jadi dia perhatian kepada masalah akidah, tapi dia tidak perhatian dalam masalah akhlak dan muamalah. Maka dia tidak menyeluruh ketika mengadopsi manhaj ahlus sunnah atau manhaj salafus saleh. Jadi pengertian salaf dinisbahkan kepada orang yang menjaga keselamatan akidah dan manhaj menurut apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu sebelum terjadinya perselisihan dan perpecahan. Baik. Dan perselisihan itu terjadi di akhir zaman. Semakin jauh dari zamannya Nabi SAW, perselisihan semakin banyak. Apa buktinya? Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW bersabda, "Wa may ya'ish minkum ba'di fasayara fihi ikhtilafan katsiran." Siapapun di antara kalian yang hidup setelah aku meninggal dunia, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi SAW pernah memberikan peringatan, siapapun di antara kalian yang hidup setelah aku meninggal dunia, maka kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Dan ketika terjadi banyak perselisihan itu, berarti semakin jauh dari zaman Nabi SAW, semakin banyak munculnya perselisihan. Maka dulu dalam masalah takdir hanya ada dua kelompok, Ahlus Sunnah dan Qadariyah. Muncul perselisihan yang pertama dalam masalah takdir dengan adanya kelompok Qadariyah. Lalu belakangan muncul Jabariyah. Kemudian belakangan lagi muncul sekte A, sekte B. Sehingga dalam satu masalah takdir bercabang semakin banyak. Dulu dalam masalah ketaatan kepada pemimpin muncul kelompok Khawarij, sehingga ketika itu kaum muslimin hanya terbagi menjadi dua kelompok.
Ahlussunnah dan Khawarij. Lalu belakangan muncul lagi, bercabang lagi, sehingga semakin banyak warna-warni Khawarij. Ada Khawarij hitam, ada Khawarij hijau, ada Khawarij merah jambu. Pernah dengar istilah Khawarij merah jambu? Sehingga sekte itu semakin bertambah sejalan dengan berjalannya usia agama. Baik, sekarang kita akan baca keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Bapak tahun 728 dia berkata, bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan manhaj salaf dan menisbatkan dirinya kepada salaf. Bahkan wajib menerima yang demikian itu berdasarkan kesepakatan para ulama karena manhaj salaf paling kecuali kebenaran. Menisbah kepada salafi itu tercela atau tidak? Jawabannya tidak tercela. Sebagaimana kita bernisbah kepada Nabi Muhammad SAW, saya adalah pengikutnya Muhammad. Karena setiap manusia pasti punya pengikut, dan kita berusaha untuk mengikuti sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Selanjutnya kita akan beralih kepada definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Definisi Ahlussunnah wal Jamaah. As-sunnah menurut bahasa artinya adalah jalan atau cara. Apakah jalan itu baik atau buruk? Sedang menurut istilah ulama akidah, as-sunnah adalah petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, baik tentang ilmu, i'tiqad atau keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Dan ini adalah as-sunnah yang wajib diikuti. Orang yang mengikutinya akan dipuji dan orang yang menyalahinya akan dicela. Disebut Ahlussunnah karena kuatnya mereka dalam berpegang dan tidak mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Baik. Kata sunnah artinya apa secara bahasa? Jalan. Bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Nabi SAW pernah bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang menjalankan sunnah hasanah dalam Islam. Dan yang dimaksud di situ adalah mengawali sunnah yang baik di tengah masyarakat. Kemudian dilanjutkan hadis, Nabi SAW mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah." Barang siapa yang menjalankan sunnah yang buruk di tengah masyarakat. Sehingga sunnah di sini bisa dimakna sunnah kebaikan dan sunnah keburukan. Itu makna sunnah secara bahasa. Yang artinya jalan, bisa jalan baik, bisa jalan buruk. Karena itu Rasulullah SAW mencela orang yang meniru kebiasaan Yahudi atau ahli kitab. Beliau bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum." Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Hadwal quddati bil quddah, sebagaimana layaknya quddah dengan quddah. Quddah dengan quddah itu bagian ekornya anak panah, persis antara kanan dengan kiri. Beliau sebut kebiasaan buruknya ahli kitab Yahudi dan Nasrani dengan sunnah orang sebelum kalian. Maka sunnah di sini bermakna apa? Negatif. Sehingga sunnah tergantung lanjutannya. Sunnah Yahudi itu keburukan, sunnah Muslim itu kebaikan. Kemudian sunnah secara istilah tergantung dari pengguna istilah ini, tergantung dari penggunanya. Kalau sunnah dalam pengertian ulama fikih, maknanya adalah amalan yang jika dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa.
Kalau sunnah menurut ulama hadis, semua yang datang dari Nabi SAW, baik yang ada kaitannya dengan hukum maupun yang tidak ada kaitannya dengan hukum. Karena kepentingan mereka hanya meneliti ini valid atau tidak. Kalau sunnah dalam pengertian ulama akidah, maknanya adalah prinsip dan ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga kata sunnah secara istilah itu tergantung apa? Disiplin ilmu yang melatar belakangnya. Dia bisa dibawa dalam ilmu fikih, bisa dibawa pada cabang ilmu hadis, bisa dibawa pada cabang ilmu akidah, dan seterusnya. Sehingga bagi orang yang membaca, dia harus pintar dalam memposisikan agar tidak salah dalam memaknai dan memahami. Nah, karena kita bicara masalah akidah, maka penulis mendefinisikan sunnah menurut ulama akidah. Apa itu? Petunjuk yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Dan ini adalah sunnah yang wajib diikuti. Kemudian orangnya disebut ahlu sunnah karena dia selalu komitmen dengan ajaran Nabi SAW, selalu komitmen dengan sunnah. Maka disebut ahlu sunnah, artinya pengikut sunnah dalam arti ajaran Nabi SAW. Baik, kita baru bicara definisi-definisi ya. Enggak ya? Ya insyaallah. Tapi bikin ngantuk. Karena belum materi selain definisi. Baru pengantar definisi. Jadi kalau di definisi bagi yang nggak suka definisi itu ditinggal dulu. Lanjut. Al-Jamaah menurut ulama akidah adalah generasi pertama dari umat ini, yaitu generasi sahabat dan tabi'in, serta orang-orang yang berkumpul di atas kebenaran yang jelas, yang bersumber dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut al-jamaah karena mereka bersatu di atas kebenaran, tidak mau berpecah belah dalam urusan agama, berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang kepada al-haq, kepada kebenaran, kemudian tidak mau keluar dari jamaah mereka dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Mereka juga disebut ahlul hadis, ahlul atsar, ahlul ittiba, atau ifatul mansurah, golongan yang mendapat pertolongan Allah, al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, dan al-ghuraba, orang yang asing. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita coba membaca makna al-jamaah. Jamaah secara bahasa artinya berkumpul. Al-jamaah berarti perkumpulan. Dan makna jamaah secara bahasa ada dua. Yang pertama, makna jamaah secara bahasa ada dua. Yang pertama, al-ijtima' atau diddut tafarruq, lawan dari berpecah. Al-jamaah secara bahasa makna yang pertama apa? Lawan dari berpecah. Dan makna yang kedua adalah al-ijma', sepakat. Makna yang kedua adalah sepakat. Sudah? Makna jamaah yang pertama apa tadi? Lawan dari berpecah, tidak berpecah. Makna jamaah yang kedua al-ijma', sepakat. Kemudian
istilah al-jamaah dalam masalah akidah memiliki beberapa makna. Yang pertama, istilah al-jamaah dalam masalah akidah memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana keterangan Asy-Syatibi rahimahullah menyebutkan al-jama'atu hiya sahabah 'ala al-khusus. Sahabat al-jamaah adalah para sahabat secara khusus. Sehingga selain sahabat, mereka pengikut al-jamaah dan bukan al-jamaah, tapi pengikutnya al-jamaah. Maka berdasarkan definisi ini, berarti ahlus sunnah wal jamaah pengertiannya adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan mengikuti jamaahnya para sahabat. Sudah? Definisi al-jamaah yang diterjemahkan dengan sahabat ini definisi siapa? Asy-Syatibi. Ini pengertian yang disampaikan oleh Asy-Syatibi. Yang kedua, makna yang kedua, kata al-jamaah dalam masalah akidah, makna yang kedua adalah para ulama dan penyebar petunjuk agama di tengah masyarakat. Para ulama dan orang yang mengajarkan ilmu agama di tengah masyarakat. Dan ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh para ulama di masa silam seperti Abdullah bin Mubarak. Pernah ditanya tentang al-jamaah, kata beliau, "Lamma su'ila Ibnu Mubarak 'anil jamaah, qala Abu Bakar wa Umar, faqila lahu qad mata Abu Bakar wa Umar. Qala fulan wa fulan, qala Abu Hamzah as-Sakri jama'atun, wa Abu Hamzah wa Muhammad bin Maimun al-Maruzi." Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Mubarak, siapakah al-jamaah itu? Maka Ibnu Mubarak mengatakan Abu Bakar dan Umar. Lalu penanya ini bilang, mereka sudah mati. Lalu Ibnu Mubarak mengatakan Abu Hamzah as-Sakri itulah jamaah. Dia masih hidup. Abu Hamzah as-Sakri ini masih hidup. Kalau kamu ingin tahu siapakah al-jamaah, Abu Hamzah as-Sakri itulah jamaah. Maka Abdullah bin Mubarak menyebut nama tokoh tertentu sebagai al-jamaah, meskipun satu orang. Karena yang dipahami al-jamaah di sini adalah para ulama ahlus sunnah yang menyebarkan agama di tengah umat. Dan definisi ini juga yang disampaikan oleh Al-Bukhari. Beliau mengatakan dalam kitab sahihnya, "Wa ma amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi luzumil jamaah wa hum ahlul ilm." Nabi SAW perintahkan agar kita komitmen dengan jamaah dan mereka adalah ahlul ilmi, para ulama. Ini makna jamaah dalam istilah akidah yang kedua. Yang pertama tadi apa? Sahabat. Berdasarkan keterangan siapa? Asy-Syatibi. Makna yang kedua, para ulama kaum muslimin yang menyebarkan dakwah Islam. Ini berdasarkan keterangan siapa? Ibnu Abdullah bin Mubarak dan Imam Al-Bukhari. Yang ketiga, al-jamaah dalam masalah akidah, makna yang ketiga adalah orang yang bersatu di atas kebenaran. Orang yang bersatu di atas kebenaran.
Ini berdasarkan hadis alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah. Alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah. Kalian harus bertahan dalam jamaah dan jauhi perpecahan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innal ladzi takrahuna fil jamaah khairun minal ladzi tuhibbuna fil furqah. Kalau ada orang yang tidak kalian sukai, tapi kalian tetap bertahan dalam jamaah, itu lebih baik daripada ada orang yang kalian sukai tapi suasana berpecah. Itu lebih baik daripada ada orang yang kalian sukai tapi suasananya berpecah. Paham ini? Misalnya ya, ini adalah forum kajian takwiyah. Dalam satu forum kajian seperti ini kita kumpul bareng. Mungkin di antara peserta kajian ada yang tidak kita sukai. Bulan saya nggak suka sama dia. Kenapa? Kalau utang sukanya nggak bayar. Yang itu kalau pinjam sukanya nggak dikembalikan. Yang itu kalau nyewa nggak bayar. Sehingga ada beberapa orang yang tidak kita sukai karena dia ketika bermuamalah dia bermasalah. Tapi Anda tetap hadir dan tetap mempertahankan persatuan, itu lebih baik. Meskipun ada orang yang tidak kita sukai, daripada pecah. Sehingga KUY jadi dua, KUY 1 dan KUY perjuangan. Dan kelompok, masing-masing kelompok ini semuanya satu akar sekarang. Semuanya jadi orang yang kita sukai semua. Kata Abdullah bin Mas'ud, innal ladzi takrahuna fil jamaah khairun minal ladzi tuhibbuna fil furqah. Keberadaan orang yang tidak kalian sukai tapi masih bertahan dalam jamaah itu lebih baik daripada semua orang kamu suka tapi ada terjadi perpecahan. Baik. Kemudian makna yang keempat, yang dimaksud jamaah di sini adalah persatuan fisik kaum muslimin di bawah pemimpin yang legal. Persatuan fisik kaum muslimin di bawah pemimpin yang legal. Misalnya yang terjadi di antara kaum muslimin, dia tidak memberontak pemerintah, menjaga persatuan dengan cara bernegara yang benar, menjadi rakyat yang benar. Maka yang dia lakukan adalah berjamaah di bawah pemimpin yang legal. Ini 4 makna jamaah dalam pembahasan masalah akidah seperti yang disampaikan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Baik. Berarti kalau kaum muslimin disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah, maka disebut wal jamaah punya 5 makna tadi. Mereka adalah orang yang komitmen dengan sunnah dan mengikuti sahabat. 1. Komitmen dengan sunnah dan mengikuti para ulama. Komitmen dengan sunnah dan apalagi tidak berpecah belah. Komitmen dengan sunnah dan berusaha untuk menjaga persatuan di bawah pemimpin yang legal. Mereka adalah komitmen dengan sunnah dan mereka apalagi? Berarti ada 5 ya. Baru 4 atau 5? Baru 4. Berarti sudah benar 4. 5-nya dicatat. Alhamdulillah. Dan nama yang lain ada ahlul athar, ada ahlul ittiba, ada at-taifah al-mansurah. Nama-nama ahlus sunnah wal jamaah yang lain
ada Al-Taifah Al-Mansurah, ada Al-Firqatul Najiyah, ada Al-Qurba. Insyaallah nanti akan kita bahas ya masing-masing dalilnya. Kenapa kok disebut Al-Taifah Al-Mansurah? Kenapa kok disebut Firqatul Najiyah? Kenapa disebut Al-Qurba? Ini masing-masing ada latar belakangnya. Wallahu ta'ala. Pada prinsipnya begini ya. Jadi nama adalah nama. Maka yang lebih penting adalah apakah kita bagian dari nama itu atau tidak. Dan tidak ada yang tahu mengenai penilaian ini kecuali Allah. Sehingga masing-masing orang tidak bisa mengklaim saya adalah ahlu sunnah wal jamaah yang sejati. Dari mana kamu bisa memastikan demikian? Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan merasa suci, Allah paling tahu siapa yang paling bertakwa. Yang lebih penting adalah apakah amalmu sudah sesuai dengan prinsip ahlu sunnah atau tidak. Bukan sebatas apakah kamu pengakuannya benar, apakah kamu mau mengaku atau tidak. Pembuktian pembenaran pengakuan itu lebih penting daripada sebatas membenarkan diri sendiri dengan pengakuan. Pembuktian kebenaran pengakuan itu lebih penting daripada membenarkan diri sendiri dengan pengakuan. Maka perjuangan kita adalah buktikan pengakuanmu dengan berusaha menyesuaikan diri sesuai ajaran ahlu sunnah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan bapak yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Dari rumahan, jika ada yang mau bertanya, silakan. Sekarang saya mau tanya ya. Pertanyaan yang pertama, itu buku atau bukan buku? Bukan buku ya. Apa pengertian sunnah secara bahasa? Ada kok, ketinggalan di Sunnah secara bahasa ya berarti di bawah aja. jalan Tadi ada di bisa bermakna kebaikan maupun keburukan. Yang kedua, apa pengertian sunnah menurut istilah? Apa pengertian sunnah menurut istilah? Hah? Tergantung penggunaannya sesuai dengan disiplin ilmu yang melatar belakangnya. Sunnah menurut ulama fikih artinya apa? Sunnah menurut ulama fikih artinya apa? Sesuatu yang jika dikerjakan berpahala, tapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Baik. Sunnah menurut ulama hadis apa? Semua sunnah menurut ulama hadis. Semua yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ada kaitannya dengan hukum maupun tidak ada kaitannya dengan hukum. Sunnah menurut ulama akidah. Semua petunjuk dan ajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kalimat seperti ini, membiarkan jenggot itu sunnah. Ini sunnah menurut ulama siapa? Membiarkan jenggot tidak dicukur itu sunnah. Ini sunnah menurut siapa? Fikih, ulama hadis, atau ulama akidah? Hadis. Fikih.
Kalau menurut ulama hadis itu nanti kesimpulannya sahih dan tidak. Sunnah, kalau ada kalimat seperti itu, membiarkan cinta bagian dari sunnah Nabi SAW, itu berarti sunnah menurut ulama hadis. Karena pembahasan ini berkaitan dengan penekanan. Kalau bisa jika tidak diukur, ini harus dilaksanakan, wajib dilaksanakan. Begitu ya. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada pernyataan, masuk toilet menggunakan kaki kiri dulu adalah sunnah. Iya atau enggak? Atau hadis? Masuk toilet menggunakan kaki kiri dulu, itu sunnah menurut fikih atau ahli hadis? Fikih. Kenapa fikih? Karena jika ditinggalkan tidak apa-apa. Sehingga kalau Anda masuk toilet kok tangan kiri dulu, berarti gimana? Anda masuk toilet yang dimasukkan tangan kiri dulu, berarti gimana? Buka pintunya saja ya. Selanjutnya, apa makna kata salaf secara bahasa? Makna kata salaf secara bahasa artinya apa? Pendahulu. Makna kata salaf secara bahasa artinya pendahulu. Dan semua makna bahasa itu bisa dipahami baik dan buruk. Semua makna bahasa itu bisa digunakan untuk konotasi baik maupun buruk. Salafnya setan adalah iblis, karena dia pendahulunya setan yang mengajarkan kesesatan. Dan salafnya Mu'tazilah adalah Qadariyah misalnya. Karena Mu'tazilah sebagian besar untuk akidahnya dalam masalah takdir mengikuti Qadariyah. Dan juga bisa dimaknai baik apabila digunakan untuk kalimat yang baik. Selanjutnya, makna salaf secara istilah adalah generasi pertama yang terbaik di tengah umat ini, mencakup sahabat, tabi'in dan tabi'in. Baik, mereka ini disebut Nabi SAW sebagai apa? Khairun nas, manusia terbaik. Boleh dikasih tambahan catatan? Dalam keterangan Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan di masa 3 generasi terbaik umat Islam belum ada penyimpangan agama di kota Madinah. Di masa generasi terbaik umat Islam belum ada penyimpangan agama di kota Madinah, meskipun sudah ada di kota yang lain. Di Irak itu sudah ada Qadariyah, di Kufah sudah ada Khawarij, di daerah yang lain sudah ada Syiah. Tapi di Madinah bersih dari semuanya. Sehingga di masa generasi terbaik umat ini, di Madinah tidak ada penyimpangan agama. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membaca tentang sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berbicara tentang munculnya istilah. Dari mana sih kok muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kapan istilah ini berawal? Insyaallah akan kita bahas di pertemuan